Asal muasalnya tadinya tuh CBC sebenarnya bukan CBC. CBC kan Cakung Bikers Community. Dirinya tahun 2015. Jadi kita tahu nih yang beneran temen yang mana, yang enggak yang mana. Udah kebaca semua di awal. Perasaan saya mah ada lubang segede ini, ember gede itu ketemu ngelihat kalau motor saya itu sampai dibalik. Ada beberapa klub tuh sebagai contoh dalam arti ini loh, yang artinya sebenarnya kebersamaan keluarga tuh seperti ini. Jadi kalau mau dibilang sakit hati om, tapi ya itu kembali lagi pada diri saya. Untuk apa sakit hati? Tadi kita kembali lagi dengan 3 cakar tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi nih, udah lama banget kita nggak ngumpul. Hari ini kita lagi ada di sekretariat CBC, Cakung Bikers Community Jakarta Utara. Kita lagi soan aja sih, silaturahmi sama teman-teman CBC. Di sini juga di sini ada saya, Mizi dari Rip J. Di sebelah saya juga ada sini kan, ada Om Tony. Masuk. Makan. Awas. Enggak apa-apa. Terus ada juga si Mamet, Eko, kemudian Kangsa sama siapa kan? Om Weki. Aang, ya. Jadi kita sambil santai aja sih. Ini beda dari yang lain gitu loh. Ya walau kita ada di studio, cuma kita ini sambil ngeriung aja, sambil santai. Ayo Bang. Jadi gimana untuk apa sih CBC? Mungkin bisa perkenalan dulu dari keluarga CBC. Mungkin ada Kang Sam atau kakaknya siapa nih? Sama Men. Apa itu CBC? Jadi biar yang di luar sana biar mengetahui gitu. CBC asal muasalnya bagaimana nih? Singkatannya? asal muasalnya bersingkatan dulu. Jadi terbentuk ke nama CBC. Asal muasalnya tadinya tuh CBC sebenarnya bukan CBC. CBC kan Cakung Bikers Community. Dirinya tahun 2015. Nah sebelumnya itu kita kenapa Cakung kok banyak itu yang nanya, Cakung kok Jakarta Utara sih? Pada nanya kan kebanyakan gitu. Iya. Asalnya itu orang-orang yang di CBC asalnya itu dari KBN Cakung. Oh, asal muasalnya. Iya, asal muasalnya KBN Cakung. Kerja. Iya, orang-orang kerja. Iya. Yang suka motor. Asal muasalnya di situ. Nah, terus tadinya kita bingung dah tuh, itu berdiri 2013 tanpa nama. Awalnya cuma nongkrong aja gitu ya. Tanpa nama, tanpa ADRT. Nah, pas 2015 ketemu sama Om Sam tuh. Om Sam. Ya. Ketemu Om Sam, ya udah kita diriin aja lah. Ketemunya di Orchard, Gading Orchard. Temuin aja kita Cakung Bikers Community. Singkat cerita begitu. Tadinya mau KBN kan nggak mungkin, punya merek sendiri. Kawasan Pendidikan Nusantara. Oh, berarti berawalnya itu dari kerja yang di KBN itu kali ya? Orang-orang di KBN tadinya. KBN Cakung. Kalau kita ambil KBN-nya kan nggak mungkin. Iya. Akhirnya kita ambil Cakungnya doang. Nah, kebetulan udah jalan 1 tahun, ketemulah CBC Jakarta Timurnya, Cakung Bikers Community juga. Oh, ada yang di timur juga? Iya, itu yang mainin bajunya. Tapi aman. Sempat ini tuh. Sempat Senggol. Tapi resolusi. Gua tambahin dulu Tom. Iya. Kita itu mah
udah jauh melangkahnya. Iya. Udah setahun. Nah, pas masih di awal kita mau bentukan tuh lucu tuh. Kenapa tuh? Ya jadi kita kan dulu banyak ya dia istilahnya. Kalau nggak salah itu hampir 21 motor ya. 24 motor. Nah, unit. Itu sekaligus berdirinya itu. Itu sebenarnya dulu itu kita tuh hampir satu varian. Satu varian dari motor atau apa? Varian motor. Motor. Dia Vision. Vision semua. Oh iya. Iya. Nah, di situ dulu kan ada kita kan kalau satu varian mungkin banyak yang bilang kita mau bikin klub gitu ya. Cuman kembali lagi di situ kita inget ada kawan gue yang make Beats atau yang lain kan Matic itu. Kasian lah kita jangan membedakan. Beda-bedakan ya. Nah, di situ kita voting Ji. Nah, gini aja dah, kita bikin komunitas aja karena kan kita di sini kita hobinya sama, kita suka jalan, kita suka nongkrong, touring bersama kan. Iya. Klub lo. Nah, pas voting kita lucu. Pas waktu pembentukan sebelum CBC nih. Jadi anak-anak itu dibilang, kamu punya ide apa? Ada yang bilang TBC, ada yang bilang CBBB. Pokoknya aneh-aneh lah. Ada aja yang menyebutkan unik gitu kan sebelum tadinya CBC kan tuh. Nah, nggak tahu entah itu siapa yang waktu itu bilang itu, udah gini aja lah seperti yang kita tinggal gitu kan ya. Iya. Kita tinggal di Cakung, gimana kalau kita namain Cakung aja. Cakung ya. Nah akhirnya Cakung di depan ini ya. Berhubung kita bermain di motor, yaudah kita di bikers saja. Iya. Jadi jadilah komunitas. Jadi itu kita jadi Cakung Bikers Community, cuman tinggal di wilayah utara di situ. Nah itu tadi lambat laut kita bikin, oke deh. Sampai deklar dulu ya. Deklarnya itu pada saat itu di mana itu? KBN itu apa? BKT. Di BKT. Oh di BKT. 4 bendera. Yang waktu itu ada siapa aja sih? Kalau nggak salah tuh benderanya Medic, RC Base Team, CBR. Kita di situ best team tuh sekalian ini pertama. Lumayan sih kita menghibur walaupun ketum sampai pingsan gitu kan. Gue nggak ikut acara, gue pingsan. Pingsan gue capean. Saking ininya ya, saking sibuknya tuh dirinya. Saking semangatnya. Itu hari bilang alhamdulillah istilahnya kita deklar Om itu Anip kita bisa sampai waktu itu berapa? Kita jual merchant kita sampai 1000 ya. 1000 piece ya. Walaupun amburadul di keuangan sampai ini relain jual motor satu demi menutup keuangan yang kurang. Dan termasuk ya intinya semualah kita saling menutupi. Itu kita pingsan di panggung. Ada plus minusnya juga. Iya. Senang ada dukanya. Iya. Tapi intinya kebersamaan dapat ya. Alhamdulillah Om. Disitulah kita. Nah dari situ lah baru tahu brotherhood itu kayak gimana. Kita bisa mengenal namanya bikers tuh anak-anak. Oh ternyata begini. Kita kenalkan satu sama lain gitu kan. Ya. Itu sepanjang itu setelah kita adanya deklar Enip, kita tuh sering ada agenda, yuk kita soan. Kita juga aja nggak tahu soan itu apa sih kata saya. Kalau bahasa kita Sunda kita ngancang, kita main Om ya. Soan yuk. Ternyata kita silaturahmi ke saudara yang lain ya. Ya di situ kita baru kenal namanya. Oh soan begini, ngadirin yang lagi popdar gitu kan diundang ya. Alhamdulillah. Dari situlah CBC, kita nama CBC itu kita bisa mengenal satu sama lain ya, termasuk dari Om, dari Bang Uji, Bang Ketum. Ya, dari sini Om ada CBC sampai kita masuk ke keluarga SBJU. Alhamdulillah support istilahnya welcome lah buat kita semua juga selagi masih positif gitu. Iya. Pada saat itu member ada berapa tuh? Pada waktu awal 24 awalnya itu yang aktif ya, yang beraktif. Tapi di situ kita ada kru. Iya ada kru kayak kayak Penjana tuh. Dia kru awalnya, sekarang member. Oh itu maksudnya kru apa?
Maksudnya Itu kayak apa ya? Misalkan Bonceng. WI punya pacar, mau gabung ke CBC, Boncengar. jadi ya kru boncengar lah. boncengar. Oh. Ini punya pacar kau. Aslinya mah jomblo. Masuk podcast lo. Selama perjalanan ini udah kurun waktu berapa tahun nih? 10 sekarang. 10 tahun. Oh ya udah masih dekade. Dekade ya. Hal yang paling berkesan di seluruh keluarga CBC itu pas di tahun keberapa? Yang berkesan. Berkesan banget. Yang nggak bisa dilupain. Yang nggak Pertama akan sih bisa- kalau saya pribadi ya, yang pertama. Yang pas acara itu, yang berkesannya sedihnya ada, senangnya ada, campur aduk lah gitu. Jadi kita tahu nih yang beneran temen yang mana, yang enggak yang mana udah ketawa kebaca semua di awal. Oh, gitu. Yang pertama sih. Kalau Om Sam, Kalau gua kesan pertama ya touring perdana CBC. Touring kemana? tahun? ke Lampung Ke Lampung 2015 ya, 16 2015. 15. Itu tahun keberapa di CBC? Tahun pertama juga. Tahun pertama setelah Enip. Itu 10 tahun. Enip kebetulan kita kita ngadain tour itu masih di kediaman member juga. Kebetulan kan kita member CBC ada yang dari Lampung. Oh, ada yang di Lampung Nah, juga. di Kalianda, Ada 4 orang ya? ada di Panjang, ada di Kota Bumi. Nah, di sana itu kita tuh ya kesannya satu, kita bisa jalan bersama sama keluarga CBC, kita bisa reading bersama, kita pengen tahu nih sejauh sampai mana nih istilahnya kekompakan kita nih. Iya. Ternyata alhamdulillah kita bisa jalan ke sana. Nah, di sisi lain juga pas kita ke sana itu ada dari keluarga kita itu yang member kita ada yang duka juga Om. Istilah siapa itu si Udin ya, ibunya yang meninggal. Jadi ya memang Kalian tahlilan juga di situ. Nah, disitulah kita mengenalkan Om. Kita tuh karena kita yang macam gini, lucu. Ini fakta nih, istilahnya ini real dalam arti gini. Kita pas nyampe di sana Om, kita kan tampilan motor kita berbeda Om. Iya. Sama Yang warga lain-lain, ya? lain. Bahkan pas kita lagi ada di depan rumah di sana, saudaranya member saya itu ada anak-anak yang bilang, wah ada geng motor nih, rame. Serius ini. Identiknya geng motor gitu ya? Geng motor. motor nih. Dia sampai ketawa karena kan ya memang penampilan daripada motor kita juga unik Om. Kita ya, tambah aksesoris lah segala sesuatu kan. Terus kita kasih pengarahan juga istilahnya. Sini Om ini bukan geng motor, Om ini perkumpulan daripada yang hobi jalan-jalan gitu kan. Kita bukan geng motor lain. Memberikan pengertian seperti itu. Gitu Om. Oh gitu Om ya. Iya, saya pikir geng motor Om ya suka gimana. Kan memang waktu itu lagi marah. Begal-begal gitu ya. Betul Om, Bapak lagi ya gitu. Lari ke Lampung. Pas ke Lampung. Nah, yang uniknya lagi Om ya, di Lampung Om ya. Kita bingung Om. Di Lampung ya, ini pengalaman kita sih. Iya. Di sana kita mau nyalip minta jalan sama orang lain itu. Kita bukannya dikasih jalan malah dikasih gas Om. Oh gitu. Iya, jadi kayak ketakutan Om gitu. Oh. Kita kan sudah mengasih kode bahwa kita ada rombongan Om, udah kasih jalan, minta jalan gitu. Malah diajak balapan. Takut ya. Karena mungkin mindset mereka apalagi di Lampung kan. Pada waktu itu kan lagi marak begal. Jadi pikirnya wah nih segerombolan begal kali mau begal gue, jadi gue yakin trek-trekan aja kali seperti itu. Iya, gitu kan. di situ. 2015 gua ke Palembang juga gitu Bang. Jadi di Mesuji masuk malam tuh, itu truk Jakarta, Iya. dam truk Jakarta. Jalanan kita ditutup. Posisi malam gua lampu mati. Sampai diberhentiin sama kawan gua naik ke atas. Todongin kan waktu itu masih pakai mesin bawah. Itu ditodongin ke atas, maksudnya lu kan orang Jakarta kok nutupin ini lu nggak ngeliat Pak, kita Iya sama. dia karena takut. Karena takut. Gua tuh selalu kalau Sumatera gua selalu bawa pombe, bawa jerigen Om. Waalaikumsalam. Iya. Palembang gua pasti bawa jerigen. Oh jadi pas berkesan itu di yang pertama ya? Iya. Kemudian ditambah lagi yang ditambah pas saya Sini Pin. Masuk duduk.
Kelas 3. Saya jatuh. Crash. Iya, jatuhnya itu crashnya tapi kayak apa ya namanya ya? Mistis dah, Mistis, agak mistis. Hal mistis. Ini saya pengalaman istilahnya di tahun 2015 itu saya jatuh di Bakso Bang. Di mana? Di daerah mana ya tuh? Sama Bima depan. Ini yang lihat ininya si Mici di depan. Apa yang? Iya. Di mana? Kosmos ya, Tangerang. Iya. Ya, itu kan ada kayak toang itu Om ya. Saya tuh lagi jalan sama member kita tuh udah asik lah pada perjalanan gitu. Memang waktu itu ada lagi event anak pulsar di Lampung juga. Nah pas di situ nggak tahu kenapa saya disalip dari sebelah kanan tuh dari anak pulsar itu. Jebret. Nah LC saya ke bawah, bawa emosi. Ke bawah kencang. Ikut kencang. Oh iya. Nah, jalan lambat di situ. Perasaan saya mah ada lubang segede ini, ember gede itu ketemu ngelihat kalau motor saya itu sampai dibalik motor muter masuk ke lubang balik gitu dibalik gua ke kanan iya lawan arus dia mau nabrak trotoar lawan posisi arus sepi. Ternyata pas balik lagi nggak ada lubang. Oh gitu. Yang jadi penasarannya begitu itu kan masih ada bekas sepatu saya sama kaos kaki. Iya. Itu nggak ada lubang. Dicek aja mau warga lubang di mana Ada sih, Pak? lubang. Itu di belakang ada lubang. Itu posisi perjalanan malam atau Malam. sore atau Ya. malam? Berarti saya Jam 1-an ya? Jam 1. Nah, Jam 1 malam. iya. Saya sudah luka nih di sini kan di badan. Kenapa ya? Ini luka. Oh, terbentuk CBC. Itu ada yang ngondisiin tuh anak begal ya, anak begal mana itu Tangerang. Iya dari Bekes juga. Karena saya itu nyetop mobil, gak ada yang mau berhenti, ketakutan semua. Nah saya digondisin sama anak begal itu. Oh singkatannya apa ya begal itu ya? Pokoknya Lupa ya. lupa saya. Galau Iya, kan ya, iya, mana? itu anak fiction juga pakai fiction. Nah, saya disetopin tuh mobil pick up, saya dibawa ke klinik. Oh, Ini aku, ini udah nyantai Jojong. yang jadi keselnya apa? Klinik di sana gak mau nerima. Karena kecelakaan kali ya. Iya, ya di situ. Urut-urut. Iya, nerima ngurusin saya ini. Soalnya tulangnya sampai kelihatan, Om. Ya Allah. Nah, di situ Harus sobek dijahitin. berarti yang disebut sobek. Ya udah keluar dong, nggak sobek Ini. dong. Namanya keluar dong. 18 jahitan. Bolong dong udah. Ya itu ya, maksudnya saya potong nanti gini. Kecelakaan SM juga ternyata juga saya ada kejadian ngalamin kecelakaan di Lampung pada waktu itu Om Joy itu. Iya, kan kita udah pulang tuh dari Teluk Kiloan gitu kan. Wow, dia speednya pada kencang semua tuh 8 motor gitu kan. Tiba-tiba perbatasan mau masuk ke ini Pelabuhan Bakahuni. Ini kan jalan coran, ini aspal. Di sini ada lubang segede kebo. Itu mental semua kayak karambol. Berapa Joy motor? 8 motor. Yang Semuanya atau yang crash itu 3. Yang crash Termasuk Om Joy itu mental dari motornya. Dia ngunci di motor saya tuh ngebawa 2 motor. Kebuang ke jalur cepat itu kan. Udah nahan bilang tuh, wah si Joy mati nih bilang itu kan. Untungnya ada tas, dia pakai tasnya di sini kan, nggak dicemplokin semua. Makanya ketahan lagi ini. Sampai di situ, saya pergi ke tukang urut daerah situ, kata orang itu belah situ kali Pak, dekat muara masuk pom bensin. Emang nggak mau nerima ngurut. Kadang di tukang urut ada tulisan bacaan tukang urut. Tapi dia nggak mau nerima. Nggak mau nerima. Berarti sama sama Kengsem gitu loh kan. itu aja ya itu lagi Om. Itu saya ketolong sama rangsel saya. Di depan. Ini kan saya di depan. Jadi pas begitu jatuh rangsel dulu saya. Ini kalau helm saya nggak full face ya mungkin ya nilai halal ya sekarang. Mungkin ya habis. Nah, yang parahnya ini kenapa dengkul? Karena saya ditimpa sama member saya. Boncengan. Posisi boncengan gitu ya. Jadi gini Ji, lucu lagi. Pada waktu masih di Panjang di Lampung. Iya. Pertama itu yang ini yang travel belum ya? Sama gua knalpot. Si Jaki. Gak tahu kenapa bisa lepas juga. Ya, mental. kan. Malah ini bautnya Enggak, kan itu kan ada bracketnya. Padahal pelan. Kayaknya lepas kali itu. Ini yang pertama kan.
setelah si Jarot ngedorong motor si Mamet, Jarot jatuh. motor si Jarot stepnya masuk ke motor si Mamet, jatuh. Sama aja. Jadi tumpukan lagi om. Dia ngedorong nyetep tapi ini injekan kaki masuk ke rantainya jadi ketubruk lagi. Jatuh kedua. Yang ketiganya si Bembeng om. Yang bonceng dong Yang bonceng saya. Dia kan bawa motor waktu itu Ameking. Nah, ceritanya sekalian test drive dan motor baru dipanjang. Oh iya 2012 MX baru keluar. Iya. Ada tuh dari warga sama dia pakai fiction juga dihantam dari samping malik jatuh ke sawah tuh motor sampai radiator full firing udah habis semua. Nggak bisa dikondisikan, ada dibawa ke bengkel resmi di situ ditinggal. Nah, cuma saya gedeknya sama member saya tuh gitu om. Dia gedeknya gini, maksudnya hal yang sesuatu yang mistis itu jangan dibilang di perjalanan om. Jangan ngomong gitu. Jangan diomongin Saya lah kan ya. kondisi kan di Bojeng om, habis jatuh. Iya. Ini om, saya itu kata ibu saya kalau lagi ulang tahun nggak boleh keluar. Dia kan dapat tabungnya om ya, tabungnya. Nah emang kenapa kalau lagi hari jadi saya ulang tahun nggak boleh nyebrang laut katanya. Lampung itu. Padahal dia anak Lampungnya Ini kan. emang masing-masing percaya. Ya gitu, itu juga iya, tuh. iya. Dia bilang janganlah, kita kan lagi jalan, kita nyari selamat aja. Baru nyampe ke Panjang om, jalan lurus, tiba-tiba motorku begini om, jengklik. Loh. Secara tidak sengaja dijabi sendiri. Itu tanda pertama. Iya. Nah yang keduanya setelah nyebrang dari Bakau ke Merak, saya jalan udah mau nyampe ke perbatasan yang mau ke Pandeglang ke Kosmos kan. Oh iya. Ya di situ saya masuk lubang goib. 100 meter dari saya ada penjual rokok warung. Dibilang abang, ente masih untung selamat. Tadi jam 11 pakai ninja langsung. Oh Di sebelumnya situ. ada yang kejadian Ada lagi. di situ. Cuman yang jadi saya pertanyakan itu lubang kemana? Lubang nyariin serius. Di belakang Iya. saya Semua member saksi. pada nyari. Tapi itu posisi terang ada lampu jalannya atau gimana? Ada. Ini saksi saya di belakang. Orang Gua aja jatuh sampai ke sampai kanan lawan arus. Pas saya jatuh saya ngeliat kalau Mamet ngambil kanan menabrak trotoar om. Iya. Andaikan lurus ya nabrak saya kan. Dia ngambil kanan keluar jalur. Cuma gue bingung udah lubang. Mungkin udah isi lubang udah kenyang kali, udah dapat makanannya jadi dia hilang gitu kan. Mungkin bisa Enggak, seperti itu. pertanyaannya itu lubang di jalan apa lubang berjalan? Bisa hilang loh. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Apa bayarannya kurang, apa bayarannya lebih kan kita nggak tahu. Sedangkan sepatu sama kos kaki bekas darah saya masih di situ ada. Oh berarti benar lubangnya berjalan Nah, itu. itu kayaknya lubang yang berjalan om ya. Iya, darah perawan itu berarti. Ada darahnya di kos kaki. Berarti mainnya pakai kaki dong. Di situlah om. Yang Nah. kesan saya di situ manis dukanya ditambah lagi saya dari Balaraja kan bingung tengah malam gak ada angkot kan. Pakai taksi. Dia naik taksi om, Naik taksinya taksi Damri. Saya Oh masih Damri ingat. iya. Untuk driver lagi tidur, lagi enak. Gua gedor-gedor, ketakutan. Dikira gua ngapa ya? Misalkan mau ngebegal, lagi tidur itu. Bang sama anak-anak. Iya. Ini rame. Iya. Akhirnya apa? Bang, sorry bang, bisa ke Kelapa Gading. Kaget. Ini mau pakai argo, mau pakai Tembak. borongan. Ah. Ya terserah kalau mau pakai borongan apa, pakai aku ya lebih aman saya bilang. Akhirnya daripada pikir saya mah daripada ditembak mahal kan, yaudah pakai argo aja. Buka masih 5.000 dulu tuh saya ketebak. Iya. 3.000. Entah 3.000 atau 5.000 Iya. 12 ya. Nah, di situ saya dikawal tuh sama 2 ladies. Satu mas ceweknya ini Mantan. Yang mana? mantan. Ngomong jangan cewek. Agak mau. Ya mungkin Awalnya ladies was gua udah mikir. Jadi gini, netizen Gua kenal nggak? hormat. Gua kenal nggak? Enggak. enggak, enggak. Itu satu kerjaan. Oh. Jadi bajingannya mereka itu biar nggak ketahuan. Masih manjat itu. Nah itu sampai dikondisikan sama taksi sampai lah ke sini. Saya Cuman dibawa muter. Ke Cawang dulu. awal Biar harganya gede. itu total tahun 2015 habis 300.000. 540. Iya, 5 gua pel. Iya itu kan. Kenapa lu nggak kasih kabel dari belakang begini? Gua mau gini, nama gua anjing, gua tahu di belakang Jawa, gua langsung gua ambil kabel belakang.
Kalau dia posisi tidur kagak tahu jalan, nggak ngeliat jalan kan. Iya, Yang cewek iya, dua iya. nggak tahu Nggak jalan. tahu jalan juga, iya, Nah, iya, ikut wajar aja sih. dia mah. Awalnya saya tahu, Mas. Saya tuh udah ngenahan kan. Udah nahan Ini kan sakit juga udah kan. diurus kan. Nah, Tapi itu dijahit apa enggak? belum, dijahit. belum di tangan, cuma dikasih. Kok jus dibawa doang. ke sini bukan langsung dibawa ke rumah sakit? Iya, Nggak ada mau. Nggak ada yang mau. Enggak di sininya. Oh di sini. Makanya berantem itu langsung ke rumah Belum. sakit. Merak ya. Belum nyampe, lagi di taksi ini ceritanya. Enggak, cerita dulu. Bukan. Cerita dulu. Nanya kenapa nggak dilalerin di sini, belum dilalerin, kalau mau nanya dilalerin. Jadi Kalau mau. lu kan udah nyebrang dari Lampung nih, udah nyampe Merak. Iya. Kenapa lu nggak di daerah Banten nyari rumah sakit? Nggak ada mau, nggak boleh. Gak ada yang mau mungkin. Sama Oke, juga. oke nggak ada yang mau. Kan udah naik taksi tuh. Dia kan tadi kan terakhirnya kan udah sampai sini sama ladies. Kenapa dalam perjalanan ini nggak langsung ke rumah sakit Sunter Iya, atau lebih lebih dekat. dekat, Iya. lebih dekat gitu? Jadi waktu itu kan Apa karena keasikan juga? Udah keluar di mana asiknya itu? berawalnya gini Om. Dijilatin sama Ini laler. keluar darah. Ini keluar apa? Ini keluar darah nih, ini keluar Iya, apa? memang waktu di klinik saya sempat ada pertolongan pertama. Darah merah, Di darah apa itu? Oh, untuk penyumbat darahnya. Disuntik. Iya. Itu saya udah nggak ngerasain sakit Om. Mhm. Pas nyampe mobil, mungkin di tengah-tengah tol, kok lama-lama jadi Ya, Ngilu ya? habis biusan. itu kan taksi jalannya 60-70. Iya. Dengan banyolan saya, Bang, ini mobil berapa cc Bang? Kata saya. Terus saya tanya, ini 1300 Mas. Kok pelan gitu? Kok Apa gimana? Itu bisa nggak pedal diinjak lagi lebih kencang? Serius, saya ngomong demi apa adanya ini. Iya. Saking Emang kenapa? saking Sudah ininya. sakit bener. Coba tanya mantan lu dia ngomong nggak coba sana. Akhirnya dipinjam sampai Tanya sama gua tadi. saya lihat Om 110. Woncong itu. Jalan, tahu tuh. Ini mau turun mana Mas? Turunnya langsung di sana. Awalnya saya arahkan, nanti kalau nyampe di tol mana, ambil ke arah Kelapa Gading gitu kan. Turun di Arta Gading. Iya. Udah diarahkan di situ Om. Lo kok tiba-tiba lu tiba Cawang Halim, puterin lagi lah. Itu Ipin. Buat mantannya lagi. Nih dengerin buat mantannya lagi. Lu beruntung. Lu beruntung ngeluarin lu beruntung. Karena udah nggak pernah sama dia. Jadi Itu berarti supirnya Ipin itu namanya. Kan jalan. Gara-gara di sini. Masa gua dibawa-bawa? Gua gak kenal sama Om San dulu. Apa sekarang? itu yang berkesan touring perdana saya di situ Oh, ceritanya. jadi CBC berkesannya di situ ya. Sebenarnya sih banyak Om, Iya, banyak iya, banget. Ya kan tadi kan saya bilang yang Paling. paling berkesan tuh di mana? Ya di situ. Lebih utama itu. Saya diambil Nah. dua bidadari Om. Iya, iya, iya. Itu enggak lagi. Itu cewek siapa tadi? Mantan ketum. Bukan itu terus sama Mantannya. enggak kali. Dia belum. Enggak. Dia belum masuk. Belum, katanya banyak mantannya ya. Mantan lu banyak kan di sini. Bocorin ya Allah. Dibocorin. Belum lahir dia. Udah lah Om. Tapi suka dukanya banyak ya perjalanan CBC ini dalam satu dekade ya. Jadi pas lagi luarin Lampung nggak ikut dong? Enggak belum kenal CBC saya. Oh gitu. Belum Nyesel, kenal CBC. nyesel kenal CBC. Seharusnya sih pengennya kenal gitu. Oh gitu. Dulu mah. Mm-mm. Baru kenal sebatas temen-temen dong Om ya. Tapi udah kenal. Makanya ini pengen melanjutkan season kedua ke Season Lampung. Oh Nah, iya. pas kebenaran kan SPJU juga ada acara ini kan. Betul. Betul. Jadi gue bisa jadi Ini saya member kalau ya? ikut ke Lampung Om, perdana. Oh gitu. Perdana saya ikut ke Lampung, nyebrang pakai kapal perdana saya. Dan namanya oleh beli Iya. Kalau gue perdana dengan CBC, siapa tahu gue dapat jadi member. Boleh dong, gimana cara gabung sama CBC? Gua Nah, lu nyebrang ke Lampung dulu. iya, iya kan nggak punya bendera nih gua nih. Iya, saya naik Satria. Sengaja pincang gitu. Minimal. Mau di triple Tony. Iya, Q3. Iya. Ini aja udah Ini ada dua. Iya. Kalau Om masuk Ada kiu. Gak usah, Tony Balak. Lu udah kiunya kan yang Balak belum Iya, ada, iya. sama jebot. Terus mau nanya dong, itu logonya itu kok beda ya yang di kemeja sama yang di sini nih, yang di banner? Iya. Itu kenapa? Ada ya? perubahan Ada nggak atau Perubahan apa? di 2000 pertama kali itu panjang. Mm-mm. Nah, kedua Nanti ini ada. begini cuman nggak ada putihnya. Nanti ada ya di Ada layarnya. itu. Mhm. Nah, yang ketiga baru yang ini. Ini 3 kali.
Oh, jadi ada perubahan 4 kali. Oh, 4 kali perubahan. Jadi yang pertama yang ini. Iya. Terus yang kedua yang ini. Iya. Ketiga yang ini. Yang keempat yang ini. Biar ada kerjaan. Biar nanti kalau ada kerjaan. Oh iya bagus. Oh. Dia nyariin bener kata. Kenapa CBC itu logonya itu identik dengan bajak laut. Kapten bajak laut gitu? Ya, tadinya apa? Kita sebelum bikin pertama kita forumin dulu. Mau logo apa nih buat kita nih? Apa karena di utara itu identik sama laut? Iya, pertamanya itu, keduanya bajak laut. Apa yang paling Filosofi bajak laut tuh paling setia. Oh iya betul. Orang yang paling setia kan itu bajak laut. Gua banget itu. Gua banget itu. Tapi ini matanya kagak satu ya. Ini matanya 2 ini. Kan kalau bajak laut setia. Kalau HP hilang di laut lebih setia. Setia banget itu. Tapi hilang di laut itu lebih parah. Itu lebih setia. Iya. Ya intinya tidak membajak rumah tangga ya. Enggak, bukan dong. Dia inget yang pas lagi nyebrang Padan lempar. Dia ngelempar HP. Kagak yang nyedihin lagi. Dia tahu pas saya nyemplung. Ya. Lu yang gini anjing. Emang begitu. Lagi nyala lagi. Emang begitu. Lagi nyala. Bagus dong. Reaksinya begitu emang. Saya nggak di video. Banyak kok filosofinya. Filosofinya banyak. Dari jangkar, 3 jangkar. Apa tuh 3 jangkar? 3 jangkar. Terus kita. Itu jangkar kan identik buat ngeberhentiin kita. Kapal kan kalau nurunin jangkar kan pengen berhenti kan. Nah, ada tujuan. Nah, jangkar itu yang ngingetin kita, 3 jangkar yang ngingetin kita buat yang pertama, jangkar pertama itu pertama keluarga. Iya. Pertama Tuhan yang Maha Esa. Kedua keluarga, ketiga kerjaan, baru CBC. Jangan terlalu fokus ke CBC, ya bagus juga. Iya. Makanya kita filosofinya dari 3 jangkar itu. Kita harus mana? Itu ada tuh kanan kiri yang mau ke bawah tuh tengah tuh. 1, 2, 3. Ini kelihatan ya. Oh iya. Sama tambahin lagi tuh masanya picak sebelah itu. Coba digedein. Kelihatan tuh Nah, itu dong, tambah lagi tuh mata tutup sebelah. Kenapa tuh? Mata tutup sebelah biar kita nggak ngelihat orang tuh sebelah mata. Oh. Kebanyakan kan kita ngelihat bagusnya doang. Betul. Kan setiap orang kan satu ada sisi lah. Taunya kita satu sisi aja. Ada plus minusnya kan, setiap orang kan ada baik buruknya. Kita harus lihat dua-duanya. Intinya tidak membeda-bedakan. Kita itu satu tujuan, tidak perlu tutup sebelah mata. Iya. Topinya topi nggak? Topi kan bajak laut gitu. Mengayomi. Tengkoraknya ada. Tengkoraknya apa? Kenapa? Biar apa namanya? Tengkorak itu filosofinya biar apa namanya? Awet. Langgeng. Abadi benar. Tengkorak tuh abadi benar. Nggak rusak. Iya. Termasuk kumis sama jenggotnya nggak rusak. Iya. Ya itu kumis jenggot itu kedewasaan Om. Awalnya kan kita nggak ada nih. Oh, awalnya. Nanti ada lagi di sini. Nanti ada lagi di sini. Sini ada nih. Nanti ada lagi. Berarti yang awal nih nggak ada kumis nih. Nggak ada. Ada kumis nih. Iya. Banyak kerjaan. Jadi udah ditangkap nanti kan. Iya. Ditangkap cuekin. Berarti kalau untuk saat ini member berarti yang untuk sekarang masih yang aktif 14. Sisanya nggak tahu kemana. Sisa family Keluarga ya. Keluarga. Ada Caang? Ada Caang. Nah, Caangnya mana? Ini 2. Saya juga Caang, saya juga mau gabung. Kita berdua mau gabung nih, gimana caranya? Dong. Syaratnya pinjam dulu. Persyaratannya apa sih? Kalau misalnya syaratnya sih sebenarnya kita nggak ada apa namanya syarat-syarat tertentu. Apa harus punya SIM atau harus punya motor dulu atau gimana?
Iya, nanti dulu. HP. Tunggu dulu. Tunggu ya. Iya, nanti dulu. Ini punya Om Adi. Duduk. Ini. Apanya bukan ini? Entar dulu. Lagi nyala, Dek. Itu Entar dulu. Iya, nanti. Dikit lagi. Kome dulu. Dikit lagi. Nih jajannya nih. Udah lanjut. Metal. Kalau syarat mah syarat tertentu kagak ada. Cuma paling ya kalau SIM kan kalau kita di jalan wajib. Iya. Kalau harus punya motor nggak juga karena family kita kan nggak pakai motor. Boncengan. Ada juga yang boncengan. Ya yang lain-lainnya sama sih. Nggak ada syarat sama yang lain lah sama. Nggak ada syarat tertentunya. Takutnya kan variannya motornya harus 150 cc. Iya. Harus apa? Gitu biasanya kayak gitu. Tapi bahkan nggak punya motor pun lu bisa gabung di sini. Lu bisa gabung buat warga-warga daerah Cakung. Tapi nggak ada Cakung juga. Nggak Cakung yang tadi tanah. Kalau lu ngerasa diri lu asik buat nongkrong, siap buat rela berkorban buat teman-teman lu, boleh langsung mampir ya. Saya kira sini ya. Mampir. Ya kita berteman aja dulu di Cakung ya. Alamatnya di mana nih? Saya kira alamatnya mana sih dong? Ini namanya Jalan Tembusan Rorotan Lama. Tembusan Rorotan Lama. Iya, Sukapura nomor 29 RT 1 RW 10. Begini aja. Jelas. So, terus kalau untuk kopdar gimana ya? Order untuk CBC terakhir sih sekarang belum aktif lagi. Terakhir sih kita di terakhir di mana? Gading Orchard. Oh, Gading Orchard. Dari awal sih itu. Oh, dari awalnya di situ. Berdiri cuma di situ. Sekarang udah jadi AW. Oh. Nah, iya awal. Iya. Tadinya AW. Itu kopdaran saya di situ di awal 2000. Boleh kumpul 14-15 ya? 14-15 di situ ya awalnya. Iya, boleh aktif kita di situ 2014. Tapi unik. Satu yang bikin gua unik ya, maksudnya lu setiap kopdar itu setiap minggu ya katanya lu selalu mancing. Sabtunya mancing nih. Ada agenda mancing. Sabtunya kopdar, pokoknya mancing. Nah, malam Senin itu lu masak begini. Iya. Selalu kumpul. Kita agenda hasil mancingnya nih. Ngeriung gitu ya. Jadi apapun yang kita masak ya inilah hasil dari kita. Nikmatin sekeluarga. Iya. Inilah arti kebersamaan keluarga CBC. Tapi emang dapat sih kebersamaannya sih. Jadi Lebih baik begini Kang Sam, Ahmed ataupun yang lain gitu kan, setidaknya kita satu sama lain tuh bisa mengetahui apa sih nih yang lo perjalanan lo tiap hari kerja, keluhannya kan ada lepas penatnya kayak semacam curhat, tempat cerita. Oh mau cerita sama dia, aku cerita. Justru banyak mikirin cewek gitu. Justru selama ini kita ya di SBJ ngeliat itu ada beberapa klub tuh sebagai contoh dalam arti ini lo yang artinya sebenarnya kebersamaan keluarga lo seperti ini. Jadi lu jangan lo main ego selalu gitu kan. Kalau lo main ego selalu, lo nggak akan terbentuk dalam satu klub, community ataupun wadah gitu loh kan. Setidaknya lo harus dengerin keluh kesahnya mereka. Jangan misalkan maaf ya, contohnya kayak semacam kayak single rider atau kayak gimana, dia kan sendiri. Dia harus lari kemana gitu. Kalau enggak ke satu, misalkan dia ke paguyuban ataupun ke wadah, ya sebatas untuk hanya teman ngobrol curhat ya nggak masalah gitu. Tapi kan selebihnya kan untuk mengetahui lebih dalamnya lagi dia perasaan hati gimana kan kita nggak tahu seperti apa. Beda hal dengan kayak komunitas klub gitu kan, dia lebih paham arti kekeluargaan nih. Jadi misalkan nih Mamet lagi kesusahan atau kayak gimana, yang tahu kan paham Kang Sam dengan member yang lain. Nggak perlu diekspos keluar gitu. Setidaknya yuk ngeriung cari jalan solusi keluarnya seperti apa gitu kan. Setidaknya ini yang gue demen gitu kasarnya kan. Ada beberapa klub kan cuma nanya, oh kita kopdar nih rutin atau gini, lo nggak datang atau lo percuma lo begini-gini, selalu dijudge atau kayak gimana. Itu sebenarnya paling yang gue nggak suka. Lo dalam arti gue masuk ke klub lo nih dengan senang hati karena hobi awalnya, iya kan. Gue masuk ke sini pengen nyari teman dan saudara yang banyak. Tapi gue udah masuk ke klub ataupun komunitas atau yang lain, tiba-tiba gue dijudge seperti itu, percuma dong lo. Slogan lo gede-gede, wah lo brother atau ke brother atau kayak gimana, percuma. Endingnya percuma. Sedikit lebih solid daripada banyak
hancur-hancur. Betul. Iya. Intinya kayak begitu. Itu pun kadang yang saya pernah sering saya rasakan Om ya. Kalau mau dibilang sakit hati Om. Tapi ya itu kembali lagi pada diri saya. Untuk apa sakit hati? Tadi kita kembali lagi dengan 3 cakar tadi kan. Nah, kadang yang sering saya rasakan selama 1 dekade ini ya. Oh dari kita mau kopdar, kadang kita nggak selalu full Om. Iya ada. Cuman ya alhamdulillahnya dengan satu awal tuh, oke, kalian nggak kopdar, setidaknya ada informasi di mana kalian berada. Tapi kalau pas kopdar Cip nggak hadir, hanya alasan yang tidak jelas. Nah itu kan kayaknya kurang gimana lah ya istilahnya. Cuman ya di sisi lain di sini member selalu ngasih informasi. Kedua, dari sekian banyak member ini banyak yang istilahnya yang nggak hadir pun banyak Om. Cuma selalu ada support. Gimana CBC ada agenda, ada acara. Walaupun orangnya nggak hadir, tapi ada bentuk supportnya. Ada supportnya ya. Itu lebih yang datang itu lebih baik kan Sam. Jadi selama ini juga kita juga di SBJU juga saya selalu omongin seperti itu. Walaupun itu saudara kita tidak hadir, ada di ujung manapun, tapi setidaknya ada bersuara di chat ataupun by japri ke siapapun gitu kan. Tahu kabarnya berarti dia masih sehat walafiat. Intinya kayak gitu.